Halo imigran dari surga sekalian. Perkenalkan, saya Irsyad dan selamat datang di Ruang Eskalasi. Benvenuti a Roma, sono le 7:35 minuti ora locale, vi preghiamo di rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando l'apposito segnale verrà spento fino al completo destro mobile. Cara public speaking yang benar, teori komunikasi, dan kiat-kiat tentang bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Itu hal yang sering kita dengar ketika membahas tentang komunikasi. Tapi di sini saya mencoba untuk membahas atau menilai komunikasi dari sudut pandang yang lain, yaitu tentang gosip dan revolusi kognitif. Which happened more than 70,000 years ago. The cognitive revolution allowed humans to maintain free will while creating common systems, such as money, that required only belief in order to be realized. When the cognitive revolution occurred, sapiens were able to imagine and describe things which do not exist in the real world. Disclaimer dulu teman-teman semua. Saya tidak membenarkan perbuatan bergosip. Tetapi saya hanya mencoba menyampaikan sedikit tentang apa yang saya ketahui atas seberapa besar dan seberapa hebat komunikasi yang dimiliki oleh manusia. Dan juga saya memohon koreksi dari teman-teman sekalian ketika saya mengucapkan atau menyampaikan hal yang salah. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, manusia rata-rata hanya memiliki volume otak sekitar 600 cm kubik. Akan tetapi, sapiens modern memiliki volume otak rata-rata sekitar 1.200 sampai 1.400 cm kubik. Ketika makhluk lain, mereka ingin berevolusi dengan meningkatkan skill dan meningkatkan kemampuan seperti taring yang tajam, kuku yang tajam, kuku yang panjang, kemampuan berlari cepat, atau malah kemampuan berenang ekstrim, bertahan di suhu ekstrim. Manusia memilih untuk berevolusi dalam hal kognitifnya, yaitu mengembangkan volume otak. The human mind has evolved to think in such a way that it naturally creates psychological suffering. You see, back in the Stone Age, 200,000 years ago, life was pretty dangerous for our caveman ancestors. So if a caveman or cavewoman wanted to survive, their minds had to constantly be on the lookout for things that might hurt or harm them. And if that cave person's mind wasn't good at predicting, spotting, or avoiding danger, what happened to her? Pertanyaan selanjutnya, apakah ini worth it teman-teman? Ini masih menjadi pertanyaan besar. Karena ukuran otak yang hanya sekitar 2-3% dari total berat manusia membutuhkan biaya operasional tenaga sekitar 25%. Itu pun ketika kita sedang beristirahat. Sedangkan kera hanya membutuhkan sekitar 8% dari total tenaganya untuk membiayai operasional tenaga dari otak tersebut. Ini mencerminkan bahwa revolusi kognitif manusia itu menghasilkan tenaga yang besar untuk operasionalnya. Sehingga ada harga yang harus dibayar atas revolusi tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang kita dapat dari harga yang sebegitu mahalnya? Salah satu hal yang kita dapatkan dari revolusi kognitif tersebut adalah kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Yang secara sederhana bisa kita sebut dengan nama gosip. Kita bisa melihat contoh konkretnya dari alam. Ketika monyet hijau, mereka memang bisa berkomunikasi. Mereka bisa memberi isyarat kepada rekan-rekannya, kepada kawanannya. Yang kalau dalam bahasa manusia bisa disebut sebagai seperti ini.
hati-hati ada singa. Monyet hijau bisa menceritakan hal tersebut, bisa memberi isyarat seperti itu dengan cara meneriakkan beberapa kata-kata. Practical fact, isn't it? Their brains too play a part in this tale. While monkeys are indeed intelligent, their brains lack the development and specific structures that ours possess. Structures that are the cradle of language and speech. Monkeys, however, are not silent. They have their own unique languages, a vibrant mix of vocalizations, body language, and facial expressions. Tetapi manusia dapat menjelaskan secara detail, bahkan sangat detail. Manusia bisa menjelaskan bahwa di sana ada singa. Di pagi hari tersebut ada singa. Di pagi hari tadi ada singa. Singa itu berada di dekat sungai. Singa itu sedang memantau rusa. Rusanya sedang minum air. Manusia bisa menjabarkan sesuatu dengan sangat konkret, dengan sangat detail. Hal ini sangat menakjubkan. Bahkan manusia bisa merincikan setiap hal yang dia lihat ketika dia bertemu dengan singa tersebut. Ini menunjukkan dan menjadi bukti bahwa teori bahwa kemampuan bergosip manusia itu tidaklah terlalu buruk. Hal yang bisa kita ambil sebagai contoh lain dari bukti bahwa hasil dari kemampuan bergosip itu adalah kita mampu memanifestasikan uang. Pada hakikatnya, uang hanyalah kertas biasa, sama seperti buku tulis yang kita gunakan untuk menulis, atau bahkan seperti kertas nasi yang kita gunakan untuk membungkus makan siang kita. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kemampuan manusia untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak ada, bisa menghasilkan kepercayaan bahwa kertas yang diberi nama uang tersebut benar-benar memiliki nilai dibandingkan dengan kertas nasi. Kita coba mendefinisikan hal tersebut. Jika belum jelas, kita bisa bayangkan ketika seekor monyet diberikan uang di tangan kiri dan kertas nasi di tangan kanan. Dia akan menganggap bahwa kedua hal tersebut adalah dua objek yang sama-sama kertas. Tetapi manusia bisa membedakan mana yang kertas, nasi, mana yang uang. Itu karena apa? Sebenarnya bukan karena hakikat keduanya berbeda, karena pada hakikatnya keduanya sama-sama kertas. Akan tetapi manusia bisa membedakan hal tersebut karena ada cerita di dalamnya. Cerita tersebut berasal dari gosip-gosip yang manusia ceritakan tentang uang tersebut, sehingga uang tersebut memiliki nilai. Komunikasilah yang menciptakan apa yang disebut realitas. Kita tahu itu kertas, bahwa kertas itu adalah uang. Itu hasil dari komunikasi dan kesepakatan bersama tentang nilainya. Maka jadilah itu uang. Tanpa komunikasi itu tetaplah kertas. Paham kan? Negara itu kan imajinari kolektif kita semua ya. Nggak ada bentuk aslinya tuh. Dengan simbol, bendera, bahasa, dan segala macam kita paham. Nah, itulah produk komunikasi. Ini menjadi bukti bahwa revolusi kognitif manusia yang menghasilkan kemampuan untuk bergosip itu bisa menciptakan eskalasi bagi manusia. Mungkin sekian dari saya. Sebagai penutup, saya berpesan, hiduplah, belajarlah, dan bersenang-senanglah. Saya Muhammad Irzad, pamit undur diri. Terima kasih.